adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang sekali Kak Stevi bisa bertemu dengan adik-adik lagi di hari Minggu ini, tepatnya di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kakak berharap ke adik-adik selalu sehat. Dan untuk mama papa ataupun adik-adik yang mungkin saat ini sedang keadaan tidak sehat ataupun sedang sakit, kakak berharap dan selalu berdoa agar adik-adik dan juga mama papa bisa diberikan kesembuhan supaya adik-adik sama mama papa bisa beraktivitas seperti biasa. Adik-adik, kakak Stevi nggak sendiri hari ini loh. Kakak Stevi juga akan bersama dengan kakak Selma, ada kakak Sarce, ada kakak Friska, dan juga ada kakak Indra. Kami semua akan melayani adik-adik di hari Minggu ini. Jadi adik-adik harus semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kakak Stevi mau mengingatkan lagi nih kepada adik-adik. Ya, sebelum kita ibadah, ayo, adik-adik sudah pada mandi belum? Oke, kakak lihat semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Pasti sudah pada mandi ya. Dan juga adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan juga buku tulis. Oke adik-adik, siap untuk ibadah hari Minggu hari ini? Oke, kita mulai ya. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Pada bisa kan lagunya? Oke, kita dengerin musiknya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita nyanyi lagi, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami bangun tidur dan kami sehat. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau menjaga kami dan menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk bernyanyi 2 buah lagu pujian. Yang pertama kita nyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Semua pasti bisa kan? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, adik-adik jangan duduk dulu. Kakak mau nyanyi, kita mau nyanyi judulnya Nabi Nuh. Siapa yang tahu lagunya? Nah lagunya Nabi Nuh
dan istrinya. Oke, masih bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sudah capek belum? Belum ya, kakak lihat adik-adik masih semangat. Ya, boleh duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kakak Stevi dan kakak Selma mau mengundang adik-adik, mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya adik-adik, seperti lagu ini, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan pada hari ini, supaya firman Tuhannya bisa sampai ke dalam diri kita, dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu, Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Adik-adiknya duduk manis, kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau gitu siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita buka di Perjanjian Lama,
Kita buka di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ya, sudah siap semuanya? Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa duduk manis, fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Kak Friska yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan firman Tuhan kali ini dibahas tentang kejahatan manusia. Kita tahu kalau kejahatan itu suatu hal yang tidak bagus. Berarti perbuatan yang salah. Nah, kakak kasih contoh. Perbuatan yang salah itu di sini adik-adik ketika berbuat salah, terus mama, papa, atau orang tua adik-adik menegur adik-adik sampai ada yang marah. Itu bukan suatu tanda yang marah adik-adik. Nah, ketika adik-adik berbuat salah, terus adik-adik berbuat kenakalan, sehingga mama dan papa menjadi marah karena adik-adik melakukan hal yang salah. Kemudian ketika itu, karena mama sama papa marah sama adik-adik, adik-adik akhirnya diberi hukuman. Nah, tapi hukuman yang diberikan mama sama papa bukan berarti adik-adik itu dibenci, ya. Tapi itu diberikan peringatan. Peringatan juga diberikan peringatan yang baik-baik. Nah, karena mama, papa sayang sama adik-adik, akhirnya adik-adik diberitahu pelan-pelan, tapi bukan marah. Ya. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan juga ketika itu marah adik-adik. Marah karena perbuatan jahat dari anak-anak manusia yang tadi. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan agar manusia bertobat, tetapi manusia justru semakin banyak berdosa. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus menghukum manusia. Nah, bagaimana caranya? Saat itu, keturunan orang-orang yang saleh, yang taat adik-adik, hidup bersama dengan orang-orang yang tidak saleh atau yang tidak taat. Sehingga mereka terpengaruh. Jadi orang-orang yang baik, yang taat, hidup sama orang-orang yang tidak taat, akhirnya
yang baik ini terpengaruh sama orang-orang yang tidak taat. Nah, hidup mereka banyak melakukan kejahatan. Tuhan Yesus melihat, akhirnya Tuhan Yesus menjadi marah. Sebagai hukumannya, Tuhan Yesus mengurangi umur manusia. Umurnya menjadi 120 tahun. Adik-adik di sini umurnya berapa? 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus kasih hukuman sama manusia umurnya hanya 120 tahun. Sedangkan dulu adik-adik pada zaman dulu usianya rata-rata manusia itu hidup dari 500 sampai 700 tahun adik-adik. Nah, tapi karena Tuhan Yesus melihat manusia banyak berbuat salah, Tuhan Yesus menghukum manusia. Diberi hukumannya yaitu umur manusia menjadi 120 tahun. Nah, akan tetapi kejahatan manusia justru semakin bertambah-tambah. Sehingga Tuhan akhirnya memutuskan untuk menghukum manusia dengan memusnahkan seluruh manusia. Bahkan seluruh makhluk hidup di bumi. Tuhan mendatangkan bencana air bah. Ya, bencana seperti banjir yang sangat besar. Sehingga tidak ada manusia yang hidup lagi. Nah, adik-adik, kalau di rumah biasanya banjir atau dimanapun adik-adik pernah melihat banjir, misalnya hanya selutut atau seperut. Nah, ini banjirnya sangat besar sampai menenggelamkan seluruh bumi hingga akhirnya lenyap semuanya adik-adik. Nah, tetapi Allah melihat Bapak Nuh, seorang anak Tuhan yang hidup selalu taat pada Tuhan. Nah, kita tahu Bapak Nuh seorang yang taat, seseorang yang disayang sama Tuhan. Nuh selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya dari kemarahannya dan membiarkan mereka tetap hidup, diselamatkan dari bencana banjir. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nah, mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena mereka taat sama Tuhan. Nah, tapi kita kembali ke yang tadi manusia-manusia yang melakukan kesalahan. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Karena Tuhan itu adik-adik maha adil. Dia selalu berlaku kepada semua orang. Jadi yang bersalah harus dihukum. Walaupun Tuhan merasa sedih, ada di ayat 6 ya adik-adik, tetapi dengan terpaksa ia harus memusnahkan semua manusia ciptaannya dengan apa? Dengan air bah yang tadi. Ya. Karena awalnya Tuhan sangat marah, sangat kesal, bukan marah tapi sangat kesal karena tingkah laku manusia. Karena kejahatan manusia saat itu terus terjadi, jadi Tuhan membuat seluruh bumi ciptaannya menjadi rusak dan sesuai dengan rencana Tuhan yang semula dilenyapkan. Nah, kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh? Tetapi di sisi lain Tuhan tetaplah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya adik-adik, saat Tuhan melihat Nuh dan keluarganya yang selalu taat menjalankan perintah Tuhan, maka Tuhan memusnahkan yang lain, tetapi Tuhan memutuskan untuk membuat keluarga Nuh dan yang lain tetap hidup. Contohnya saat Bapak Nuh diminta Tuhan membuat bahtera kapal. Nah, yang besar di atas itu, di atas gunung ya adik-adik membuatnya, Bapak Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Walaupun tidak mengerti kenapa bahtera itu harus dibuat oleh Bapak Nuh. Jadi Tuhan ketika itu perintahkan Bapak Nuh untuk membuat bahtera. Tapi Bapak Nuh gak tahu kenapa harus bikin bahtera. Nah,
Karena Nuh dan keluarganya selalu hidup taat dan melakukan semua firman Tuhan, sehingga Tuhan kemudian menyelamatkan Bapak Nuh dan seluruh keluarganya dari bencana air bah. Nah, lalu hidup benar di mata Tuhan. Adik-adik, hidup benar di mata Tuhan itu jadi adik-adik, Tuhan juga ingin kita semua hidup seperti Bapak Nuh yang selalu melakukan semua hal yang benar di mata Tuhan. Artinya melakukan semua hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak pernah meminta apapun kepada Tuhan atau bertobat, maka akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada yang salah atau ada yang sudah diberitahu tapi tidak mau dikasih tahu, terus tetap berbuat salah, Tuhan akan melihat adik-adik. Kenapa ya ini masih berbuat salah aja? Nah, ketika itu akan diberikan peringatan. Nah, di peringatannya adik-adik kadang-kadang suka menyadari nggak, aduh aku salah ya, harusnya aku tidak seperti itu. Nah itu berarti ada yang diberi tahu, yaitu Roh Kudus memberitahu adik-adik. Tetapi seperti papa dan mama kita yang menghukum kita demi kebaikan kita, maka hukuman yang diberikan Tuhan juga itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu ingat untuk selalu hidup benar di mata Tuhan. Apa saja perbuatan yang benar di mata Tuhan ya? Nah, perbuatan yang benar di mata Tuhan itu yang pertama, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu perbuatannya yang menyenangkan yang kedua, perbuatan yang menunjukkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu perbuatan apa lagi ya yang benar di mata Tuhan? Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, rajin berdoa setiap hari, setiap waktu. Berdoa dalam itu kita berbicara kepada Tuhan. Lalu rajin beribadah walaupun beribadahnya secara online seperti hari ini. Ya, Tuhan Yesus melihat adik-adik, apa yang adik-adik lakukan, ya. Rajin saat teduh membaca SBAH, Sabda Bina Anak Harian, ya. Siapa yang di sini rajin membaca SBAH-nya? Kakak angkat jempolnya. Lalu perbuatan yang benar di mata Tuhan itu kasihilah sesama manusia. Contohnya bisa dengan berbagi. Kalau punya makanan atau mainan atau barang yang lebih dari satu atau sudah tidak bisa digunakan lagi, bisa kita berbagi sama teman-teman yang membutuhkan. Ya, lalu ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus mempunyai rasa peduli dan menolong mereka. Selalu siap menolong orang lain dan peduli terhadap kesusahan orang lain. Lalu selanjutnya memberi salam kepada teman, apalagi kepada orang yang kita kenal. Memberi salam terlebih dahulu saat bertemu dengan orang lain, apalagi orang yang lebih dewasa dari kita. Ya, tidak perlu menunggu diberi salam duluan, tetapi kita yang memberi salam duluan kepada orang yang kita temui. Ya, terus perbuatan yang benar itu kepada sesama manusia juga kita meminta maaf. Nah, siapa yang suka meminta maaf? Berani meminta maaf kalau berbuat salah kepada mama, papa, kakak, adik, teman-teman dan semua orang. Ya. Lalu sopan santun, apalagi di sini adik-adik misalnya punya kakak, punya tante atau siapapun yang bertemu lebih dewasa dari adik-adik umurnya, sopan santun lah
selalu bersikap sopan santun kepada semua orang, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita tadi ya. Nah, lalu taat kepada orang tua. Selalu taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, termasuk mama, papa, oma, opa. Ya, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kakak mau kasih tahu sama adik-adik apa aja contohnya. Kamu punya bajunya bagus ya, aku bajunya ini. Nah, itu tuh salah satunya. Apa contohnya? Iri hati. Tidak ya. Lalu senang berkelahi. Apa-apa dikit-dikit, itu punya aku, itu punya aku. Nah, sedikit-sedikit pengen terus berkelahi. Lalu punya sifat pemarah. Tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Suka mengejek teman, apalagi berbohong. Siapa yang di sini masih melakukan seperti itu? Coba kita renungkan baik-baik. Mulai sekarang kita mau berjanji untuk selalu hidup benar di mata Tuhan. Dan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi segala kesalahan yang sudah pernah adik-adik lakukan, kita renungkan, kita perbaiki satu persatu, minta sama Tuhan untuk tolong kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita mau berani melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan adik-adik. Oh iya, kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik. Dari Galatia 6 ayat 9. Dibuka Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Ya, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kakak punya aktivitas untuk adik-adik, khususnya untuk kelas kecil dan kelas besar ya. Kita mau membuat buku harian, janjiku pada Tuhan. Di sini adik-adik siapkan kertas kosong sebanyak 7 lembar. Siapkan juga gunting, spidol berwarna atau penggaris, pita atau staples, lem, dan solasi, dan lain-lain. Kita akan membuat buku harian janjiku pada Tuhan. Tumpuk ke 7 lembar kertas kosong, kemudian staples semuanya jadi satu. Di halaman paling depan ditulis janjiku pada Tuhan. Boleh juga cover depan ini dihias oleh adik-adik. Setiap halaman di dalamnya buat 2 kotak dan dituliskan tanggal mulai tanggal 2 sampai 8 Agustus 2021. Setiap lembar tulis tanggal yang berbeda ya. Setiap hari tuliskan minimal 3 perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Boleh lebih juga. Jika ternyata ada perbuatan jahat yang adik-adik lakukan, maka adik-adik harus menuliskan perbuatan jahat tersebut dan menggambar atau menempelkan gambar hati yang terluka. Hati yang terluka ini adalah ibarat hati Tuhan yang sedih jika adik-adik melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, seperti gambar ya, ada dari perbuatan yang baik sama perbuatan yang tidak baik. Adik-adik taruh di kertas yang tadi 7 lembar itu. Kalau sudah selesai membuat, jangan lupa di-share bukunya ya di WhatsApp grup kelas masing-masing. Dan jangan lupa diisi setiap hari bukunya. Sukses dan terima kasih adik-adik. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Menarik sekali bukan? Nah, tadi di firman Tuhan itu kita dikasih tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Asalkan kita selalu mau berbuat baik, selalu mau berubah ke yang lebih baik. Yang biasanya adik-adik suka males-malesan di rumah, nanti adik-adik lebih rajin lagi ya. Kalau adik-adik yang suka marah-marah sama mama, sama papa, atau nggak suka dengar-dengaran sama mama, sama papa, adik-adik juga nanti harus berubah menjadi lebih baik lagi.
Bukan cuma adik-adik yang berubah, tapi kakak Selma juga harus berubah jadi lebih baik lagi seperti firman Tuhan tadi, agar kasih setia Tuhan selalu melimpahi hidup kita. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi, kakak Selma mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri yuk. Kalau sudah bangkit berdiri, kakak Selma mau ajak adik-adik nyanyi KASIH, KASIH. Pasti bisa dong. Kita mau pakai gerakan ya. Yuk kita nyanyi pakai gerakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita mengungkapkan apa yang akan kita bawakan dalam doa ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami terima hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami selalu, dan jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan juga mau rajin membaca firman Tuhan, dan senantiasa selalu bersyukur kepadamu Tuhan di dalam setiap doa kami. Kami berdoa buat adik-adik layan kami, juga kakak-kakak pelayan Tuhan, agar kami selalu diberi kesehatan yang baik, kami selalu diberikan hikmat untuk selalu hidup bersih, hidup menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pada hari ini mungkin mereka sakit. Tuhan, Kau lawat mereka ya, agar mereka bisa sembuh dan kembali dapat mengikuti ibadah impa berikutnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat acara peralihan PA ke PT. Biarlah Tuhan memberkati rencana ini agar dapat berjalan dengan baik, dan adik-adik kami yang akan beralih ke PT, mereka boleh semakin semangat di dalam mengikuti ibadah, semangat di dalam membaca firman Tuhan. Dan adik-adik yang sudah naik ke kelas, baik dari batita ke balita, maupun balita ke kelas kecil dan kelas kecil ke kelas besar, juga semangat untuk dapat mengikuti ibadah impa setiap minggu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, dan kami berdoa Tuhan berikanlah pemulihan akan bangsa kami ini, sehingga bangsa ini kembali sehat, bangsa ini kembali dapat melakukan kegiatan kami yang lainnya, sehingga kami juga anak-anak PA dapat kembali berkumpul bersama teman-teman di gereja untuk bersekutu,
beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami, presiden kami, dan juga pejabat-pejabat lainnya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat dan senantiasa selalu menjalankan tugasnya dengan baik untuk dapat memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia daripada segala macam bentuk kejahatan. Juga kami berdoa agar penyebaran vaksin Tuhan dapat semuanya terselesaikan dan setiap orang boleh mendapatkan vaksin tersebut. Bapa kami yang ada di dalam surga, berkatilah gereja kami, pendeta kami, Ibu Maria Silahoy dan juga Ibu Pendeta Monica, agar mereka selalu diberi kesehatan yang baik dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Maranatha, agar kami semua diberi kesehatan yang baik, serta tetap tekun di dalam berdoa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang jauh daripada Tuhan Kau antarkan mereka kembali untuk boleh datang menghadap Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kalau sudah disiapkan, adik-adik kakak Stevi mau mengingatkan kembali. Untuk persembahan kali ini, adik-adik boleh menitipkan persembahan tersebut ke mama ataupun ke papa adik-adik, agar persembahan tersebut bisa dibawa ke dalam gereja oleh mama atau papa, ataupun juga bisa adik-adik transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi segala puji syukur. Di
Selma mau kasih warta PA dulu ya untuk minggu depan. Tanggal 8 Agustus nanti adik-adik akan ada acara kenaikan kelas. Dari kelas batita ke balita, dari balita ke kelas kecil, dari kelas kecil ke kelas besar, dan kelas besar yang sudah kelas 6 akan peralihan ke KKPT. Kenaikan kelas ini diadakan di kelasnya masing-masing ya. Khusus untuk yang peralihan dari kelas 6 ke PT akan diadakan ibadahnya itu bersamaan dengan jemaat di gereja besar pada hari Minggu 8 Agustus nanti. Untuk adik-adik yang pindah ke PT mengikuti ibadahnya untuk kali ini masih bersama orang tua di rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik yang mau naik kelas ke PT, kirim fotonya, rekaman suara, dan rekaman video yang sudah dipandu oleh kakak-kakaknya di grup. Oh ya, untuk adik-adik yang belum terdaftar dalam acara kenaikan kelas ini, silahkan menghubungi kakak pelayan di grupnya masing-masing ya, supaya bisa tercatat. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, gak kerasa ya ibadah hari ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah ini, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Oke? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau selesai ibadahnya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah hari Minggu ini. Kiranya Bapak, apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sudah siap menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi untuk bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang ada di rumah saja. Bimbing kami, sertai kami selalu Bapak, supaya kami selalu sehat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dadah adik-adik. Selamat hari Sampai Minggu ketemu adik-adik. minggu depan. Sampai bertemu di Tuhan minggu ke Yesus depan. memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.